بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suara yang terdengar di sini, suara yang jelas terdengar. Ya Ustadz, Nah, suara yang terdengar di sini. eh, terdengar tapi agak agak ini Ustadz agak buram, buram suaranya itu kayak kresek-kresek gitu. Baik. Kalau suara juga ini. Ya. Nggak kedengeran Ustadz kayak cuma ini nggak jelas gitu suaranya. Ada suaranya tapi nggak tahu ngomong apa gitu. Nah, sekarang bagaimana? Masih Ustadz. Baik, insya Allah ini sudah jauh lebih baik suara Anda insya Allah. Pasti Ustadz, Alhamdulillah suaranya sudah jelas. Baik, kita mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan tayyiba. وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإخلاص الموقنين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين ya Rabbal Alamin. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak dari awal kita bangun sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat-nikmat yang memang perlu kita syukuri dengan cara kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama kita mengatakan kullu ni'matin la yuqarribuka ila Allah atau la yuqarribuhu ila Allah fahuwa maliyah. Segala kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu musibah. Maka itu adalah musibah. Itu adalah petaka buat kita. Oleh karena para ulama kita menjelaskan gimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara caranya adalah tarkul ma'asi. Kita meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rasa syukur yang sebenarnya. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa berikan kita taufik, agar kita senantiasa mengisi waktu kita dalam ketaatan. Di antara adalah talabul ilmi,
yang merupakan ketaatan yang mulia setelah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, para ikhwah sekalian, rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di pasal ke-34. Faslun, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala ashabuna, ya, berkata ulama kami, yustahabbu lil imami fi salatil jahriyati ay yaskuta arba'a sakatat fi halil qiyam. Disunnahkan bagi imam di dalam salat, ya, terutama salat jahar, untuk berdiam sejenak pada 4 tempat, ya. Jadi di antara perkara yang perlu diperhatikan bagi seorang imam, ya, atau kita sholat sendirian, kita disunnahkan untuk berdiam di beberapa tempat. Ya, jadi tidak tergesa-gesa sholatnya. Ihdaha, yang pertama, ba'da takbiratil ihram, setelah takbiratil ihram. Liyaqra'a du'a at-tawajjuhi wa liyuhrimal ma'mumun. Untuk membaca doa tawajjuh, doa istiftah, dan agar, ya, makmum, ya, dapat menyusul takbiratul ihram. Nah, agar makmum bisa ikut bertakbiratul ihram. Nah, ini penting, ya, untuk kita perhatikan, terkhusus buat para imam, ya. Hal yang perlu diperhatikan apa? Yaitu setelah dia takbir, dia berdiam sejenak untuk membaca doa istiftah. Ya, banyak doa yang sudah disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini bukan rukun, tapi perlu kita amalkan. Nah, yang kedua, agar makmum tidak terlewatkan bacaan Al-Fatihah imam. Agar makmum bisa membersamai imam dalam bacaan Al-Fatihah. Ya. Jadi jangan langsung setelah takbir membaca Al-Fatihah. Nah, jadi berdiam sejenak. Ini sunnah. Yang kedua, as-thaniyah, aqib al-Fatihati saktatan latifatan jiddan baina akhir al-Fatihati wa baina amin. Lialla yutawahhama anna amin min al-Fatihah. Nah, kemudian berdiam yang kedua, yaitu setelah membaca Al-Fatihah. Setelah kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita diam. Berdiam sejenak dengan diam yang ringan saja. Ya, diam yang ringan. Nah, di antara Al-Fatihah dan bacaan amin, agar, ya, tidak disangka bahwa amin itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Nah, jadi ini penting. Karena ada sebagian masjid yang kita temukan di masyarakat kita, belum selesai imam waladdallin sudah disambut dengan amin. Ya, seakan-akan amin itu bagian dari Al-Fatihah. Padahal bukan. Amin itu adalah kalimat yang kita meminta kepada Allah agar kita diijabah doa-doa kita. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah pasalnya setelah ini tentang masalah amin. Ya, lafal amin. Nah, jadi kita diam sejenak, sebentar saja. Waladdallin. Amin.
Itu dia yang benar. Dan ini yang sesuai dengan sunnah. Ya, jangan tergesa-gesa mengucapkan amin. Dan ini penting untuk diketahui bagi makmum. Begitu juga bagi imam. Jangan setelah membaca waladdallin langsung amin. Ya, seakan-akan harus segera begitu. Nah, tapi yang benar adalah dia memberikan sedikit jeda. Dia diam sejenak, sedikit aja. Saktatan latifah. Nah, lalu yang berikutnya, والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ مأمون الفاتحة. Yang ketiga, setelah pengucapan amin, dia seorang imam berdiam diri yang cukup panjang agar makmum dapat membaca Al-Fatihah. Nah, jadi diberikan kesempatan sebentar untuk makmum membaca Al-Fatihah. Warabi'ah yang keempat, ba'da al-faragh min as-surati yafsilu biha baina al-qira'ati wa baina takbiratil huwiyyi ila ar-ruku'i. Yang keempat, setelah kita selesai membaca surat untuk memisahkan ya antara bacaan Al-Quran dengan takbir ketika kita hendak ruku'. Nah, setelah kita baca surat dari Al-Quran, sebelum ruku' kita berdiam sejenak. Ya. Kemudian baru kita takbir untuk ruku'. Nah, ikhwas sekalian, sebelumnya ana izin ke belakang sebentar. Ustadz, mic-nya tertutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Anda terdengar sekarang? Eh, yang lain mendengarkan suara Anda? Baik, Alhamdulillah. Kita lanjutkan insya Allah. Tadi kita sudah bicara soal ada 4 tempat imam itu disunnahkan untuk berdiam sejenak. Nah, yang pertama tadi kita sudah jelaskan pada setelah ba'da takbir. Setelah takbiratul ihram. Yang kedua, setelah membaca Al-Fatihah sebelum dia mengucapkan amin. Yang ketiga, setelah dia mengucapkan amin. Yang keempat, setelah dia membaca surat sebelum dia ruku'. Nah, kesimpulan yang ingin kita sampaikan para ikhwah sekalian, di antara perkara penting dan termasuk rukun dalam ibadah salat kita adalah kita tuma'ninah. Nah, tuma'ninah itu kita tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Dan ini termasuk dari rukun di antara rukun-rukun salat. Nah, dan ini banyak yang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, seakan-akan salat itu ya harus cepat-cepat. Bahkan mungkin pada sebagian tempat tidak dianggap afdol karena dia tidak cepat salatnya. Padahal perkara salat ini adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara rukun Islam. Dan salat ini adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Maka jangan tergesa-gesa untuk salat. Tenang, nikmati setiap bacaan zikir kita. Nikmati bacaan Al-Fatihah kita. Kita bermunajat kepada Allah. Kemudian tadabburi ayat yang kita baca setelah kita membaca Al-Fatihah. Dan ini kita akan merasakan kenikmatan dalam salat, adanya khusyuk, adanya tumanina. Tapi kalau kita tergesa-gesa, ya, salat itu sulit untuk kita nikmati. Ya. Dan itu bisa membatalkan salat kita karena kita meninggalkan rukun ini. Ya, terutama bagi para imam. Begitu juga ketika kita salat sendirian. Ya, perlu kita lihat masalah ini. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan di pasal yang berikutnya. Faslun yustahabbu likulli qari'in fi ssalati kana aw fi ghairiha idza faragha min al-fatihati an yaqul amin wal ahaditsu as-sahihatu fi dzalika katsiratun masyhurah. Disunnahkan bagi para pembaca Al-Quran, baik dalam salat atau di luar salat. Setelah dia membaca Al-Fatihah, dia mengucapkan amin. Dan hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini begitu banyak. Nah, dan sangat masyhur. وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة. Dan sungguh telah kita sampaikan di pasal sebelumnya, disunnahkan ya dia berdiam sejenak di antara Al-Fatihah dan lafal amin. Naam, untuk memisahkan antara Al-Fatihah dan lafal amin. Wa ma'nahu Allahumma istajib
وقيل كذلك فليكن وقيل افعل وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك ya. وقيل معناه لا تخيب رجاءنا وقيل معناه اللهم آمنا بخير. Nah, para ikhwah, ini di antara beberapa makna yang diriwayatkan oleh para ulama kita. Ada beberapa makna dari kata atau dari lafal amin. Yang pertama artinya, ya Allah kabulkanlah. Dan ini makna yang paling masyhur di kita. Kemudian juga dikatakan, ada juga maknanya kadzalika falyakun. Demikianlah hendaknya dijadikan sama Allah. Wa qila if'al. Kalau kita bilang amin, lakukan ya Allah, gitu. Wa qila ma'nahu la yaqdiru ala hadza ahadun siwak. Ya, tidak ada yang berkuasa atas hal lain selain Engkau ya Allah. Wa qila ma'nahu la tukhayyib raja'ana. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi harapan kami. Wa qila ma'nahu Allahumma aminna bi khairin. Begitu juga maknanya, ya Allah, kami mengimani dengan baik. Wa qila huwa tabi'ullahi ta'ala ala ibadihi yadfa'u bihi anhumul afat. Begitu juga maknanya, ya, itu adalah kekhususan Allah kepada hambanya, atas hambanya. Ya, dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya membersihkan dosa-dosa dari diri mereka. Wa qila hiya darajatun fil jannati yastahiquha qailuha. Dikatakan juga ini adalah derajat surga, ya, yang berhak diperoleh bagi orang-orang yang mengucapkannya. Wa qila huwa ismun min asma'illahi ta'ala wa ankara al-muhaqqiqun wal jamahiru hadha. Sebagian mengatakan ini merupakan nama dari nama-nama Allah. Tapi para muhakkik mengingkari dan jumhur ulama juga mengingkari perkara ini. Wa qila huwa ismun Ibrani mu'arrab. Dikatakan juga ini adalah nama dari kata Ibrani, ya, nama dari kata Ibrani yang diarabkan. Wa qala Abu Bakar al-Warraq hiya quwwatun lid-du'a wastinzalir rahmah. Wa qila ghairu dzalik. Dikatakan oleh Abu Bakar al-Warraq, ya, kata amin adalah kekuatan doa dan permohonan atas rahmat Allah. Wa fi amin lughatun qala al-ulama. Kemudian ada beberapa cara membaca kata amin. Ya. Nah, para ulama kita berkata, afsahuha amin bil maddi wa takhfifil mim. Yang paling fasih, na'am, adalah dengan kita membaca atau melafalkan amin. Kita panjangkan hamzahnya, ya, lalu mimnya tanpa tasydid, ya, mim yang takhfif, mim tanpa tasydid. Jadi bukan amin tapi amin. Wathaniyah, kedua, bil qasr, ya, dengan kita memendekkan hamzahnya. Jadi amin, amin. Naam. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wahajani lughatan masyhuratan. Ya, dua lafal inilah yang masyhur dari sisi bahasanya. Ada bentuk yang lain, wasalisah amin bil imalati ma'al mad. Hakah al-Wahidi an Hamzah wal Kisai. Ya. Ada riwayat yang lain membaca dengan imalah yang disertai dengan mad. Jadi bacanya emin, emin, dibaca imalah, harakatnya dimiringkan. Dan ini disebutkan oleh Al-Wahidi dari Hamzah dan Kisai.
Ini tentunya Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai ini adalah dua di antara 10 imam qiraat. Jadi bacanya dengan apa? Imalah. Amin. Begitu. Warabi'ah yang keempat bitasydidil mim ma'al mad. Yang keempat adalah mimnya ditasydidkan dengan disertai harful mad. Ya, contohnya amin. Begitu dia. Hakah al-Wahidi anil Hasan wal Husain ibn al-Fadl. Ya, ini disebutkan ya dari Al-Wahidi, dari Hasan dan Husain ibn al-Fadl. Qala, ia berkata, wa tahqiqu dhalika ma ruwiya an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu qala ma'nahu qasidina nahwak wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan hadha kalamul Wahidi. Jadi ucapan Wahidi ya, kata beliau, pendapat ini dikuatkan dari riwayat Ja'far As-Sadiq. Ia berkata, maknanya adalah, maksudnya arti dari kata amin adalah orang-orang yang memiliki tujuan. Nah, padamu dan engkau tidak mungkin menghalangi orang-orang yang memiliki tujuan kepadamu. Itu makna dari kata amin. Ya. وهذه الرابعة غريبة جدا وقد عداها أكثر أهل اللغة من لحن العوام وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته. Adapun kata beliau ya, yang nomor 4 ini lafal yang sangat aneh sekali ya. Ya, lafal yang sangat apa? Sangat aneh. Kebanyakan para ahli bahasa menganggapnya ini sebagian kesalahan atau sebagai kesalahan yang diucapkan oleh orang-orang awam. Dan berkata, ya, sekelompok ulama Syafi'iyah, mereka berkata, barang siapa yang membaca yang seperti itu, maka batal salatnya. Nah, ikhwah sekalian, rahimakumullah, ya hati-hati dalam mengucapkan kata amin. Nah, yang dibenarkan para ulama kita antara 3 lafal itu. Cuman yang paling afsah yang pertama. Yaitu kita panjangkan hamzahnya. Kemudian mimnya ditakhfif tanpa tasydid. Amin. Begitu. Atau kita pendekkan matnya. Amin. Atau yang ketiga dengan kita imalah. Amin. Nah, cuman yang paling masyhur adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Adapun yang keempat, yang ini mungkin seringkali terjadi pada sebagian kaum muslimin, dia mengucapkannya dengan mentasydidkan mim. Amin. Nah, dan ini keliru. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, kalau diucapkan seperti itu maka batal salatnya. قال أهل اللغة حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين وكيف ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. Nah, para ahli bahasa mengatakan dalam bahasa Arab haknya adalah waqaf. Ya. Karena hal ini merupakan suara yang menjadi yang mana kalau kita sambung, dengan kita memberikan fathah pada nun, ya adanya pertemuan 2 sukun, sebagaimana kita fathahkan kata aina, kaifa,
dan tidak kita kasrahkan, ya, karena sebabnya beratnya harakat kasrah setelah huruf ya. Maksudnya begini, ya, dalam lafal amin, ya, kalau misalkan kita ingin sambung dengan mungkin surat tertentu misalkan, maka yang utama adalah kita berhenti pada lafal amin. Amin baru kita baca surat. Ya. Dan kalaupun misalkan kita ingin sambung, ya maka nunnya kita fathahkan. Amina. Nggak usah kita kasrahkan. Amini. Karena beratnya harakat kasrah setelah huruf ya kalau kita wasolkan atau kita baca dengan sambung. Begitu dia. فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين وقد بسطت القول في الشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. Dan ini adalah ringkasan tentang lafal amin dan aku telah sebutkan secara panjang lebar ya dengan beberapa istidlal atau beberapa dalil dalam masalah ini dan tambahan beberapa aqwal, maka silahkan lihat pada kitab Tahdzibil Asma wal Lughat. Naam. Qala al-ulama, para ulama berkata, wa yustahabbu at-ta'min fi as-salati lil-imam wal-ma'mum wal-munfaridi wa yajharu al-imam wal-munfaridu bilafzi amin fi as-salati al-jahriyah. Para ulama kita berkata, disunnahkan ya mengucapkan amin di dalam salat baik bagi imam dan juga bagi makmum. Baik yang salat sendirian ataupun dia salat berjamaah. Wa yajharul imam wal munfaridu bilafzi amin fi salatil jahriyah. Dan ya disunnahkan bagi imam dan orang yang salat sendirian melafalkan amin pada salat-salat jahr. Nah, atau dia menjaharkan. Jadi mengeraskan suaranya. Wakhtalafu fi jahril ma'mum. Terjadi silang pendapat untuk mengeraskan lafal amin bagi makmum. Fas sahih annahu yajhar. Pendapat yang paling sahih bahwa makmum juga mengeraskan. Wathani la yajhar. Dan pendapat yang kedua, makmum tidak mengeraskan. Wathalith yajhar in kana jam'an katsira wa illa fala. Pendapat ketiga, mengeraskan suara kalau jamaahnya banyak. Misalkan ada 2, ada 3. Kalau cuma 1 jamaahnya, maka tidak perlu dikeraskan. Wa illa fala. Kalau tidak, maka jangan dikeraskan pengucapan aminnya. Nah, wa yakunu ta'minul ma'mum ma'a ta'min al-imam. Nah, ini penting. Ikhwas sekalian. Iya. Mengucapkan amin ya harus berbarengan antara makmum dengan imam. Ya. Wala la qablahu wala ba'dah. Jangan mendahului atau jangan setelahnya. Ya, jangan sebelumnya atau setelahnya. Ya qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Ya, dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin." فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Apabila imam membaca waladdallin, maka ucapkanlah amin. Maka barang siapa yang
sama atau berbarengan pengucapan aminnya bersama imam, maka akan diampuni dosanya. Ya, ma taqaddama min dzambi, yaitu akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ikhwah sekalian, ini penting, ya, ini di antara fadilah, keutamaan kita membersamai imam, ya, karena di situ ada aminnya para malaikat. Nah, sebagaimana hadis yang disebutkan ini, ya, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, barang siapa ya yang mengucapkan amin yang bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka akan dihapuskan baginya dosa-dosa. Ya. Nah, aminnya para malaikat itu kapan? Ketika imam ikut melafalkan atau mengucapkan amin. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahih idza amana al-imam fa aminu fa ma'nahu idza arada at-ta'min. Adapun ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, apabila atau jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Maksudnya adalah atau maknanya adalah jika imam ingin mengucapkan amin, ya, maka ikutlah bersama imam, begitu. Qala ashabuna وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. Nah, berkata para ulama Syafi'iyah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Kata para ulama kita, ya, di dalam salat, ya, tidak ada perkara yang disunnahkan, ya, agar kita membersamai imam, ya, membersamai imam kecuali pada lafal amin. Adapun selain dari lafal amin, maka kita tidak boleh membersamai atau mendahului imam. Ya, karena dosanya dosa berat ini. Ya. Bukankah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi pernah bersabda akan diganti dengan kepala keledai orang-orang yang apa? Mendahului imam. Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bagi makmum, ya, jangan sampai kita mendahului imam. Nah, yang disunnahkan untuk membersamai imam adalah lafal amin saja. Adapun dari takbir, dari ruku', dari sujud, atau misalkan berdiri ketika selesai dari rakaat yang pertama, i'tidal, ya semuanya nggak boleh kita mendahului imam. Atau membersamai aja nggak boleh. Harus kita ikuti setelah imam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ju'ilal imam liyutba'a bih. Imam itu dijadikan agar kita ikuti. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, maka adanya imam bukan untuk kita berlomba-lomba dengannya. Tapi untuk apa? Kita ikuti setelahnya. Tidak terlalu terlambat dan juga tidak terlalu cepat dan tidak berbarengan. Ya. Jadi gerakan kita itu harus setelah imam kita iringi. Ya, jangan terlalu lama. Ya, bahkan imamnya sudah i'tidal, kita masih baru mau ruku' karena kita ingin menikmati salat kita. Nah, harus bedakan antara salat berjamaah dan salat fardi. Kalau kita salat berjamaah, maka ada etika yang harus kita jaga, yaitu mengikuti imam. Ya, mengikuti apa? Gerakan imam.
Kalau kita sholat sendirian, terserah kita. Mau kita panjangkan boleh. Mau kita pendekkan juga boleh. Mau kita tambahkan zikir-zikir kita juga boleh. Memperpanjang doa-doa kita juga boleh. Ya. Tapi kalau kita bersama imam, jangan menyelisihi imam. Ini nggak boleh. Dan ini banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Dan juga bagi imam perlu tumaknina di dalam salat. Ya. Berikan kesempatan buat makmum untuk membaca. Ya. Berikan kesempatan buat makmum untuk apa? Untuk berzikir, menyempurnakan gerakannya. Ya, jangan apa? Tergesa-gesa. Ya. Atau bahkan menyelisihi. Nah, ini tidak benar dan tidak disunnahkan atau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, kita masuk ke pasal yang berikutnya. Pasal ke-36 tentang sujud tilawah. Tentang sujud tilawah. Naam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi sujud tilawah. Wa huwa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bih faqad ajma'a al-ulama'u على الأمر بسجود التلاوة واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب. Masalah sujud tilawah ini, kata beliau, adalah di antara perkara yang perlu ditekankan. Ya, dan perlu kita perhatikan. Dan sungguh para ulama ya, bersepakat akan dianjurkannya atau disyariatkannya sujud tilawah. Dan mereka khilaf apakah sujud tilawah ini adalah perkara yang sunnah atau perkara yang wajib. Ya, tapi syariat kita mengajarkan adanya sujud tilawah. Nah, faqala al-jamahir, jumhur ulama berkata, laisa biwajib. Ini tidak wajib, bal mustahab. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Wa hadha qawlu Umar ibn al-Khattab wa Bani Abbas. Ini pendapatnya Umar, pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, kita tahu ya, Umar dan Ibnu Abbas ini adalah ulamanya para sahabat. Wa Salman Al-Farisi, ini juga sama. Wa Imran ibni Husain dan Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Imam Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Abi Thawr, wa Dawud, wa ghairihim radhiyallahu anhum. Lalu kata Imam An-Nawawi, wa qala Abu Hanifah, ya, radhiyallahu anhu, huwa wajib. Kata Imam Abu Hanifah, ini adalah wajib. Ya, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wahtajja biqaulillahi ta'ala, dan beliau berhujjah dengan firman Allah, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka mengapa mereka tidak mau beriman kepada Allah? Dan ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak mau sujud. Ini dalilnya Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Wahtajjal jumhur bima sahha an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan para jumhur ulama berhujjah dengan apa yang telah disahihkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Annahu qara'a yawmal jumu'ati al-minbari surat an-Nahl hatta إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه رواه البخاري. Ya, jadi para jumhur berhujjah dengan apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab.
bahwasanya beliau pernah ya membaca Al-Quran surat An-Nahl pada hari Jumat di atas mimbar. Sampai ketika beliau masuk atau membaca ayat As-Sajdah, ya maka beliau pun sujud. Beliau turun dari mimbar, beliau sujud. Maka manusia pun ikut sujud. Ya. Lalu di Jumat yang berikutnya, beliau membaca lagi surat yang atau ayat yang ada sajadahnya. Lalu beliau mengatakan, wahai manusia, ketika kita mendapati atau melewati ayat-ayat sajadah, maka barang siapa yang sujud, maka dia telah benar. Ya, maksudnya dia melakukan perkara yang benar. وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Adapun barang siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya. Dan Umar ketika itu tidak sujud. Ya. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. Dan perbuatan serta ucapan dari Umar, ya ini telah merupakan dalil yang jelas dalam masalah ini. Wa ammal jawab anil ayati allati ihtajja biha Abu Hanifah radhiyallahu anhu فظاهر لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال الله تعالى بعده بل الذين كفروا يكذبون. Ya. Lalu jawaban dari pendapatnya Abu Hanifah ya bahwa ini ayat ini ini bukan pensyariatan untuk sujud tilawah. Tapi ayat ini ingin memberikan celaan kepada orang-orang yang kufur dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mereka tidak mau sujud karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Ya, jadi beda konteks sebetulnya. Jadi beda konteks. Nah, pendalilannya sebetulnya ayat ini bukan untuk perintah sujud tilawah. Tapi ini celaan kepada orang-orang yang tidak mau sujud dan ingkar dan serta dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata fi as-sahihain an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu annahu qara'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud. Ya, ditetapkan dalam sahihain ya dari Zaid bin Thabit bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Najm dan beliau tidak sujud. Kita tahu di akhir surat An-Najm itu ada ayat sajadah. Nah, wa thabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fi wan-najmi fadalla ala annahu laysa biwajib. Nah, disebutkan juga dalam sahihain pernah juga Nabi membaca surat An-Najm dan beliau sujud. Jadi kadang sujud, kadang tidak. Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah ini menurut jumhur ini tidak wajib tapi sunnah. Ya. Sebagian para ulama mengatakan ini sunnah yang ditekankan. Ya, sunnah yang ditekankan. Wallahu taala alam. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, wallahu taala alam, mungkin kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan insya Allah di kajian atau di pertemuan berikutnya. Ya. Ini masih banyak hal lain yang memang perlu kita kaji dan Masya Allah sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah memberikan kita taufik agar dapat kita amalkan dan semoga Allah berikan kita karunia keistiqamahan ya dan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.